aku izin untuk buka acara ini kalau begitu ya. Oke, mungkin aku sebelumnya selamat pagi untuk para future stakeholders kita pada pagi hari ini dan juga untuk future university members yang mungkin tidak bisa aku sebutkan namanya satu-satu, tapi sebelumnya aku sangat berterima kasih untuk sudah mau meluangkan waktunya ini kepada future tech leaders, kepada kakak-kakak speaker kita pada pagi hari ini juga, dan juga kepada perwakilan universitas juga, dan jadinya mungkin aku hanya bisa menyebutkan beberapa perwakilan universitas yang akan joining kita pada pagi hari ini, yaitu sebentar aku izin untuk edit dulu ya kakak ya. Oke, nah jadi pada pagi hari ini yang akan joining bersama kita itu adalah perwakilan dari Universitas ITS, Universitas Brawijaya, Universitas Maranatha, Universitas Gajah Mada, Institut Teknologi Bandung, Institut Teknologi 10 November, dan juga PENS. Nah, seperti itu. Nah, jadi pada pagi hari ini mungkin aku juga izin untuk memperkenalkan diri aku juga. Nah, jadi aku adalah Vivi. Mungkin dari bapak-bapak dan atau ibu-ibu sekalian juga mungkin sudah kenal aku juga. Jadi aku nih yang menjapri gitu kan ya, atau yang mengundang kak ibu dan bapak-bapak sekalian melalui WhatsApp dan juga melalui email. Jadi selamat pagi Bapak dan Ibu. Perkenalkan aku adalah Vivi Alaidasari sebagai perwakilan dari LIBI. Aku adalah Junior Talent Acquisition Employer Branding dan juga sebagai PIC dari Future Page 5 tersebut. Nah, mungkin pada pagi hari ini juga aku juga tidak sendirian nih Bapak dan Ibu. Jadi pada pagi hari ini agendanya kita adalah sharing session di mana dari kami ini adalah sebagai salah satu ucapan tanda terima kasih kami gitu ya, karena Bapak dan Ibu juga sudah memperbolehkan dan juga sudah sangat amat mendukung anak muridnya juga mahasiswa atau mahasiswinya untuk dapat bergabung bersama kita di future program sama kurang lebih 1 tahun. Nah, ini adalah sebagai salah satu tanda terima kasih kita di mana kita mengumpulkan para future tech leaders berbarengan dengan kita mempertemukan Bapak dan Ibu juga sekalian pada pagi hari ini. Jadi ini sebenarnya bisa aku bilang sebagai sharing session yang tidak sangat amat formal gitu, karena jadi kalau misalkan nanti Bapak atau Ibu ingin berbicara atau ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan future program gitu, ingin mengetahui banyak tentang future program, nah pada pagi hari ini akan kami sediakan sesinya juga. Nah, pada pagi hari ini mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol banyak lanjut tentang apa itu future program, nah jadi pada pagi hari ini sudah ada nih kita ditemani dari salah satu track data atau sebagai salah satu track juga yang menjoin di future program. Nah, pada pagi hari sudah ditemani oleh Pak Gican. Halo Pak Gican, pagi Gican. Halo, selamat pagi. Yes, nah mungkin Bapak dan Ibu dari perwakilan universitas, Pak Gican ini adalah salah satu leader dari data track juga. Jadinya nanti Bapak Gican ini juga yang akan terus membimbing juga nih mahasiswa dan mahasiswinya Bapak Ibu sekalian ketika mereka join di data track. Dan di sini Pak Gican juga ditemani oleh timnya juga nih yang nantinya akan membawakan sesi pada webinar sesi pada pagi hari ini. Nah, untuk Pak Gican mungkin apakah sudah siap nih Pak? Aku akan menyerahkan sesinya ke Pak Gican kalau misalnya Pak Gican sudah siap. Baik, Vivi, terima kasih banyak atas pembukaannya. Selamat pagi sekali lagi untuk Bapak, Ibu, perwakilan dari semua universitas yang berpartisipasi dalam acara Future Program BIPRI kali ini. Mungkin sedikit mengenai acara Future Program ya. Jadi kita sebetulnya sudah mulai program ini dari tahun 2016. Di mana kita hanya membuka 2 track pada saat itu, yaitu track development dan track infrastruktur. Itu batch 1 kita di tahun 2016. Lalu batch 2, batch 3 itu kita juga masih ada dua track, development dan infrastruktur. Mulai di batch 4 tahun 2020 kita tambahkan 1 track lagi, adalah track SDET, di mana kita memberikan materi-materi mengenai software testing dan automation. Kemudian di batch 5 di tahun lalu 2021, kita tambahkan 2 track. 1 track adalah Android dan 1 track adalah data. Jadi hari ini kita ada juga perwakilan dari masing-masing track. Ada dari nanti jadi waktu sesi diskusi kita tidak hanya terbatas dengan track data ya. Kebetulan hari ini kita akan presentasinya mengenai data, tapi bila Bapak Ibu ingin membahas sesuatu di luar track data, jadi track development, track testing, Android maupun infrastruktur, itu di sini kita ada perwakilan yang bisa diajak berdiskusi juga.
Begitu. Lalu kenapa kita mau sharing tentang data nih? Jadi mungkin Bapak Ibu udah sering dengar ya kalau data itu the new oil gitu. Jadi data itu sangat berharga, sangat berguna, dan itu bisa dimanfaatkan untuk perekonomian. Tapi yang mungkin tidak sering tidak dimengerti adalah oil itu sebenarnya minyak bumi ya, minyak bumi, minyak mentah. Jadi minyak mentah yang masih ada di bawah laut atau masih di bawah permukaan bumi, itu sebetulnya data seperti itu juga masih belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Jadi kita butuh teknologi dan kita butuh pakar-pakar bidang teknologi untuk bisa memanfaatkan data itu. Ibaratnya minyak ya, minyak itu perlu ada tim yang eksplorasi untuk menemukan minyaknya itu ada di mana. Lalu perlu ada pengeboran dan juga pengiriman, mungkin melalui oil pipeline gitu ya, dikirim dari tempat tambangnya menuju ke tempat-tempat penyulingan. Nah, kalau kita ilustrasikan di tim data itu kita ada tim data engineering. Engineering itu yang memang tugasnya untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mungkin sumbernya itu internal dari database kita sendiri ataupun mungkin eksternal dari pihak-pihak lain dan harus kita dapatkan melalui API gitu. Lalu dibuatkan juga sama seperti minyak, kita juga ada data pipeline sehingga data itu bisa nyampai masuk ke database analisis kita. Nah, minyak udah sampai nih ke tempat penyulingan, itu perlu disuling. Kenapa? Karena kita butuhnya bukan minyak mentah kan, kita butuhnya bensin, solar, mungkin aftur. Nah, itu juga sama. Jadi data setelah nyampai ke database analytics itu perlu diolah lagi supaya dari raw data, dari data mentah yang udah ada itu bisa dijadikan insight-insight maupun visualisasi yang bisa ditindaklanjutin, bisa di follow up dan bisa di follow through dari situ. Nah, itulah peran dari tim data analis. Data analis itu yang mengolah dari data mentah yang udah ada dan membuat data mart maupun visualisasi supaya tim bisnis kita bisa mengerti apa sih value yang bisa didapatkan dari data-data yang kita punya. Lalu kita masih punya lagi tim data science ya. Itu di mana mereka membuatkan otomasi susah sekali ngomongnya. Otomasi berdasarkan data-data yang kita punya, mungkin dibuatkan machine learning untuk melakukan prediction, jadi bisa membantu untuk tim bisnis mengurangi proses-proses yang manual. Dan itu kalau saya ibaratkan lagi di perumpamaan dengan minyak tadi mungkin, jadi tim inilah yang memikirkan ya bagaimana cara-cara lagi untuk memanfaatkan bahan-bahan yang udah jadi ini, yang minyak mentah udah diolah, lalu mungkin membuatkan mesin-mesin yang bisa dipakai oleh manusia untuk membantu mengotomatisasi pekerjaan. Jadi itu Bapak Ibu yang kami berikan kepada anak didik Bapak Ibu selama mengikuti future program di Data Track. Kita berikan pembekalan di bidang data engineering, kita berikan pembekalan di bidang data analisis, dan juga kita berikan pembekalan di bidang data science. Karena minyak mentah itu memang berharga, tapi belum sebegitu berharga, dan dengan bisa diproses dengan jadi barang yang jadi itu yang tadinya dari hulu bisa menjadi hilir dan itu value-nya jauh lebih baik. Pada pagi hari ini kita juga akan saya mengundang beberapa tim dari anggota tim dari data analis BIBRI yang kebetulan tahun lalu mereka itu sempat mengikuti kompetisi Jaga Data Challenge yang diselenggarakan oleh KPK. Jadi kompetisi ini diselenggarakan oleh KPK untuk memanfaatkan data-data apa yang sudah dimiliki oleh KPK tapi belum bisa dimanfaatkan
apa sih insight yang bisa didapatkan dari data-data ini. Nah, jadi KPK mengundang ada ratusan kelompok yang berpartisipasi hadir mengikuti kompetisi ini, dan kebetulan tim dari BIPI ini yang terpilih menjadi pemenang nomor 1 di kompetisi tersebut. Jadi kami undang untuk sharing juga apa yang sudah mereka lakukan selama kompetisi tersebut. Semoga bisa memberi gambaran, memberi contoh apa saja sih insight-insight yang bisa kita dapatkan dari pemanfaatan teknologi data processing. Jadi itu saja pengantar dari saya. Tempat dan waktunya saya persilakan kepada tim untuk mulai sharing sessionnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu ya. Silakan untuk Kak Erik. Ya, sudah. Terima kasih, Ajeng. Selamat pagi, Bapak, Ibu, perwakilan dari Universitas Member Future Blibli. Terima kasih atas kehadirannya pada pagi hari ini di webinar kita kali ini yang membahas tentang Big Data Analytics, dan juga kita akan melihat use case yang ada di Blibli. Nah, sebelum kita memulai webinar ini, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota tim kami yang hadir pada pagi hari ini. Yang pertama, saya ditemani rekan saya, Hans Gustav Otita, kemudian ada Tri Ajeng Nuraisyah, Kak Ajeng, dan juga ada Meliana Pangestu, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Erik Wijaya. Jadi kami berempat, seperti yang Pak Gikian sudah sampaikan, kita adalah tim data analis di Blibli. Nah, Blibli ini mungkin Bapak dan Ibu sudah mengenal ya, kita salah satu e-commerce di Indonesia, tapi kita lebih suka menyebutnya kita adalah online superstore, Bapak Ibu. Jadi kita menyediakan produk-produk yang berkualitas tinggi dan memastikan pengalaman berbelanja customer itu maksimal selama customer dalam kegiatan sehari-hari customer dalam memenuhi kebutuhannya. Nah, di Blibli sendiri kita ada satu mantra, Bapak Ibu, customer number one satisfaction. Jadi kepuasan pelanggan itu benar-benar yang kita utamakan. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, ini adalah service-service yang Blibli sediakan. Kita ada free shipping, kemudian juga pengiriman yang cepat. Jadi kita e-commerce pertama yang memiliki pengiriman 2 jam. Gitu. Bapak Ibu bisa coba, itu pengiriman sangat cepat. Dan juga produk-produk kita juga dipastikan asli, 100% original. Customer care kita juga siap sedia 24 jam, Bapak Ibu, 7 hari dalam seminggu. Jadi Bapak Ibu bisa coba menghubungi customer care Blibli tengah malam, weekend, itu akan dihubungkan dengan manusia asli, bukan bot ya, Bapak Ibu. Payment kita, metode-metode pembayaran yang Blibli sediakan juga banyak sekali. Dimulai dari pembayaran lewat bank konvensional itu ada, dan kita juga menerima pembayaran dari wallet seperti misalnya OVO, GoPay, Link Aja, kemudian pembayaran lewat QRS, itu semua ada dan semuanya secure, Bapak Ibu. Kebijakan pengembalian kita itu di 15 hari, jadi misalkan Bapak Ibu membeli sepatu atau baju atau celana, terus ternyata ukurannya kurang sesuai, mungkin kebesaran atau kekecilan, itu Bapak Ibu bisa mengajukan return. Jadi tidak perlu khawatir. Nah, sedikit profil mengenai data yang di Blibli. Kita sudah memiliki lebih dari 31 juta member yang terdaftar di platform kita. 55% diantaranya itu adalah wanita. Dan dari sisi rentang umur, mayoritas dari member kita berada di rentang umur 25 sampai dengan 44 tahun. Jadi ya memang umur yang produktif ya, itu sekalian. Dan ini adalah pergerakan dari traffic kita, perkembangan traffic kita dari tahun ke tahun. Sudah ada lebih dari 60 juta traffic per bulannya. Ini data per Juli 2021 kemarin. Dan semua
perkembangan tersebut itu tidak lain tidak bukan juga berkat kontribusi dari produk-produk dan juga merchant yang terdaftar di Blibli. Jadi saat ini kita sudah ada lebih dari 30 juta total produk, dan merchant yang terdaftar sudah lebih dari 276.000, dengan brandnya ada lebih dari 95.000, Bapak Ibu. Nah, ini adalah kategori-kategori yang kita miliki. Ini adalah kategori produk retail ya, Bapak Ibu. Ada 20 kategori besar. Selain ini juga kita juga menyediakan produk-produk digital itu. Dan ini pengenalan beberapa bisnis di Blibli. Mungkin yang paling familiar adalah retail, di mana Bapak Ibu memesan lewat platform kita, kemudian barangnya diantarkan. Nah, selain itu kita juga ada tukar tambah, Bapak Ibu. Jadi di sini contohnya HP. Tapi selain HP kita juga menyediakan tukar tambah yang lain, misalkan TV, rice cooker, blender. Kita bahkan pernah kerjasama dengan Samsung waktu itu tukar tambah untuk mesin cuci. Dan sekarang kalau Bapak Ibu mengunjungi Blibli, itu kita lagi ada tukar tambah AC, itu kerjasama dengan Samsung juga. Nah, kita juga ada click and collect. Nah, ini berbeda dengan proses retail biasanya. Ini salah satu contoh di partner kita, Alfamart. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memesan barang di Alfamart Blibli, Bapak Ibu bisa langsung mengambilnya di toko Alfamart terdekatnya Bapak Ibu. Gitu. Kemudian kita juga ada Blibli in-store. Kalau misalnya Bapak Ibu pernah ke mall atau ke toko-toko dan menemukan ada tablet ini ya Pak, ini berarti Bapak Ibu bisa membeli barang di toko tersebut kemudian menggunakan pembayaran yang disediakan di Blibli. Dan juga tentunya mengikuti promo yang sedang disediakan di Blibli pada saat itu. Nah, berikutnya lagi kita ada Blibli Mitra, jadi kita bekerja sama dengan pemilik warung dalam memenuhi kebutuhan warungnya, seperti itu Bapak Ibu. Dan yang terakhir kita juga ada, enggak yang terakhir ya, ini contoh yang terakhir, kita juga ada Blibli Mart Offline Store. Ini kita ada satu letaknya di Gedung Saranajaya. Namun karena situasi pandemi ini mungkin sekarang kondisinya sedang tutup ya Bapak Ibu. Begitu. Nah, kenapa saya menjelaskan beberapa bisnis yang ada di Blibli dan juga profil data di Blibli ini untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu seberapa besar data yang ada di Blibli dan juga seberapa bervariasi data-datanya. Nah, di pembahasan berikutnya mengenai tentang data-data yang ada di Blibli dan juga use case-nya, itu akan disampaikan oleh rekan saya, Hans Gustav Otita. Silakan, Hans. Baik, terima kasih Kak Erik. Baik, jadi selanjutnya saya akan memberi contoh beberapa use case pemanfaatan data di blibli.com. Jadi buat yang sebagai informasi, jadi blibli.com itu sudah berdiri kurang lebih 10 tahun seperti itu. Kita berdiri dari sejak 2011 sampai sekarang 2022 seperti itu. Dan tentu saja selama periode ini banyak Blibli memiliki koleksi data yang sangat besar seperti itu. Dan dari berbagai sumber juga seperti itu. Mungkin data yang sekarang tersedia bisa mencapai terabyte atau bahkan sampai exabyte. Tapi seperti yang tadi Pak Gikan sudah sampaikan, data-data yang kita simpan ini tentu saja masih mentah seperti itu. Dia masih disimpan dalam bentuk table seperti itu dan belum bisa menghasilkan manfaat yang lebih seperti itu. Nah, oleh karena itu kita memiliki tim data yang bisa menganalisis dan menggunakan data ini untuk perkembangan Blibli seperti itu. Nah, use case ini kita akan bagi menjadi 4. Pertama itu deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif seperti itu. Untuk deskriptif itu adalah analisis yang menjawab pertanyaan apa yang terjadi di bisnis saya seperti itu. Jadi lebih berfokus pada data historical. Lalu ada diagnostik. Diagnostik itu menjawab pertanyaan why, kenapa itu bisa terjadi seperti itu. Lalu ada juga akan dibahas mengenai prediktif, yaitu apa yang akan terjadi selanjutnya. Jadi kita menggunakan data lama untuk memprediksi masa depan, kurang lebih seperti itu. Dan terakhir adalah preskriptif, yaitu what do I need to do. Jadi ada juga algoritma yang bisa memberi sugesti atau rekomendasi seperti itu untuk user maupun untuk tim blibli.com seperti itu.
Baik, nah, pertama untuk yang dari descriptive analysis, jadi mungkin seperti yang Bapak Ibu tahu, Blibli juga, Blibli.com juga turut serta dalam promosi-promosi seperti itu. Misalkan itu promosi Lebaran, gitu, yang mungkin sebentar lagi akan diadakan. Lalu mungkin yang sering lumayan besar itu 11-11 atau 12-12 seperti itu. Nah, di promosi-promosi ini tentu saja di event-event ini tentu saja Blibli memiliki promosi yang sangat banyak seperti itu. Kita menawarkan harga yang murah, menawarkan voucher-voucher yang sangat menarik seperti itu. Nah, tentu saja diharapkan dengan adanya promosi ini, order yang datang ke Blibli, customer yang datang ke Blibli itu menjadi lebih banyak seperti itu. Nah, oleh karena itu tentu saja sangat dibutuhkan bagi tim Blibli untuk mengetahui berapa banyak sebenarnya customer atau order yang datang ke Blibli secara real time seperti itu. Karena ya tentu saja dengan real time ini itu kita bisa lebih cepat, Blibli bisa lebih agile untuk melakukan action plan seperti itu. Jika misalkan ada order yang tidak terlalu tidak kurang tinggi seperti itu, atau misalkan ada traffic ternyata yang sangat tinggi, gitu. Kita bisa langsung bertindak saat itu juga karena ada bisnis real-time business monitoring ini seperti itu. Nah, data yang bisa dilihat itu bisa dilihat ini contoh dari real-time dashboard-nya dengan data yang sudah di disclose. Jadi ada banyak data yang bisa kita lihat antara lain misalkan page view, jadi berapa page yang sedang dilihat seperti itu oleh user-user Blibli, lalu ada berapa sesi yang sudah terjadi misalkan di hari ini. Ada juga berapa ya total customer seperti itu yang sedang ada di yang sedang browsing di website Blibli. Lalu kita juga bisa melihat order. Jadi misalkan sekarang itu jam 10, order dari jam 12 sampai jam 10 pagi hari ini, total ada berapa order sebenarnya yang sudah terbentuk di Blibli.com. Lalu kita juga bisa melihat active user dan sumber-sumbernya. Apakah mereka membuka Blibli misalkan di web ataukah di handphone atau misalkan di aplikasinya juga bisa apakah di Android atau iOS gitu. Jadi data-data ini itu bisa dilihat dan kita bisa tahu apa yang terjadi di Blibli secara real time seperti itu. Nah, namun tentu saja misalkan ada kasus seperti tadi, misalkan ordernya tidak sesuai target atau misalkan traffic yang datang itu tiba-tiba jatuh. Nah, tentu saja ada butuh analisis lebih lanjut seperti itu. Nah, itulah mengapa ada diagnostik analytics yang biasa dilakukan oleh tim data analis. Karena tentu saja data yang dimiliki oleh Blibli sangat banyak seperti itu, kita bisa melakukan deep dive analysis. Misalkan dari sisi C1 itu jadi kategori seperti yang tadi sudah diberitakan Kak Erik. Jadi Blibli memiliki kategori-kategori yang berisi koleksi-koleksi produk, misalkan kategori supermarket atau yang kita namakan Blimart biasanya. Nah, kategori supermarket ini atau Blimart ini memiliki subkategori, misalkan makanan bayi atau makanan segar atau misalkan minyak goreng seperti itu. Nah, jika terjadi hal-hal yang mungkin tidak ingin kita analisis, nah kita bisa melihat ini misalkan order dari produk-produk di kategori tersebut seperti itu. Lalu kita juga bisa melihat dari sisi lokasi seperti itu, dari lokasi buyer maupun seller di Blibli seperti itu. Lalu kita juga memiliki data misalkan dari sisi traffic source kayak gitu. Jadi kita bisa melihat nih customer yang datang ke blibli.com itu datangnya dari mana? Apakah dari memang ketik blibli.com di website seperti itu yang langsung, atau dari Google, lalu melihat iklan Blibli, lalu baru masuk ke blibli.com, seperti itu. Atau misalkan dari media sosial, dari Instagram, seperti itu. Dari seller-seller Blibli, atau mungkin dari website, dari media sosial blibli.com sendiri, seperti itu. Nah, dari sini tentu saja kita bisa melihat, misalkan source yang paling banyak dari iklan, seperti itu. Nah, kita bisa menganalisis juga dari sisi pendapatan iklan dan lain-lain, seperti itu. Jadi ya intinya dari data yang kita miliki, data yang kaya kita miliki ini, kita bisa mendapat insight seperti itu melalui analisis yang kita lakukan seperti itu. Nah, itu dari sisi diagnostik. Lalu selanjutnya adalah predictive analytics.
Jadi salah satu aplikasi predictive analytics di Blibli.com adalah dari sisi fraud detection seperti itu. Jadi jadi kan Blibli itu memiliki banyak promosi ya, dari sisi misalkan gratis ongkir seperti itu, atau juga misalkan dari diskon-diskon spesial untuk produk di masa-masa tertentu, atau mungkin voucher diskon atau voucher cashback seperti itu. Nah, voucher diskon ini itu terkadang ada beberapa oknum atau beberapa user Blibli yang mencoba untuk menyalahgunakan promosi ini, misalkan dengan menggunakan terus-menerus seperti itu, sehingga ya dengan menggunakan terus-menerus ini membuat customer lain yang memang ingin memakai ini tidak bisa menggunakannya karena sudah habis. Misalkan tentu saja ini merugikan baik untuk Blibli.com dan untuk customer Blibli yang lainnya. Oleh karena itu, kita memiliki fraud detection system yang bisa memprediksi apakah customer ini saat melakukan order itu memiliki intensi yang buruk untuk meng-abuse promotion atau memang mereka customer biasa seperti itu. Nah, data-data yang diambil juga sangat bervariasi seperti itu dan bisa diambil dari berbagai sumber, misalkan dari sisi registrasi. Apakah registrasinya melalui email atau misalkan melalui nomor telepon seperti itu. Lalu bisa juga berdasarkan behavior dari customer itu selama berbelanja di Blibli. Apakah mereka misalkan melakukan order yang sangat banyak di waktu yang singkat, jadi tidak sangat anomali lah, gitu, tidak normal gitu, dari sisi behavior. Lalu dari sisi payment, misalkan dari informasi pembayaran, misalkan kartu kredit, nomor kartu kredit dan lain-lain. Lalu bisa juga dari sisi chatting. Jadi terkadang ada juga customer yang bersekongkol dengan menjualnya juga. Gitu. Jadi kita bisa lihat dari data chat antara buyer dan seller apakah terjadi apakah mereka bersetur untuk melakukan fraud di Blibli.com. Lalu dari sisi produk juga kita bisa melihat juga karakteristik produk-produk yang dibeli oleh customer seperti itu. Biasanya untuk abuser ini mereka order dari produk-produk yang mudah dicairkan seperti pulsa atau e-money seperti itu. Jadi kita dari data-data ini, data yang sangat banyak ini kita masukkan ke sistem fraud detection yang kita miliki seperti itu. Lalu di sistem itu kita melakukan banyak memiliki algoritma antara lain text mining seperti itu, atau kita memasukkan ke sistem machine learning atau juga di grup data platform. Nah, dari situ kita akan bisa memprediksi apakah customer ini sebenarnya intensinya buruk atau tidak. Jika terbukti buruk, kita Blibli bisa langsung memblokir order dari customer ini sebelum berhasil memakai misalkan gratis ongkir atau misalkan promotion yang mereka coba untuk salah gunakan seperti itu. Nah, namun fraud detection itu tidak selamanya 100% memakai mesin. Kita juga memiliki sistem hybrid, yaitu kita juga bergantung pada review dari tim risk management seperti itu. Jadi untuk kasus-kasus yang mungkin bagi sistem itu masih abu-abu, itu nanti akan ada tahap selanjutnya, yaitu dilakukan analisis dari tim risk management gitu. Jadi ada kolaborasi antara mesin dan manusia seperti itu untuk fraud detection system ini. Itu untuk prediktif. Lalu selanjutnya untuk preskriptif. Jadi mungkin prediktif ini bisa dari dua sisi. Recommendation untuk user Blibli, juga ada juga recommendation untuk karyawan Blibli.com, untuk Blibli.com sendiri. Nah, untuk customer, mungkin yang paling umum Bapak Ibu bisa alami adalah mengenai product recommendation. Seperti itu. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu misalkan browsing di Blibli.com, lalu lebih sering browsing mengenai misalkan minyak goreng atau barang-barang segar atau barang-barang beras, gula, dan lain-lain. Nah, nanti sistem Blibli.com akan mengumpulkan data-data Bapak Ibu ini, lalu misalkan ada Bapak Ibu men-share, misalkan membagikan produk ke orang lain. Nah, itu juga akan dipelajari oleh Blibli.com, dan selanjutnya jika Bapak Ibu membuka Blibli.com lagi,
produk-produk yang akan ditampilkan di produk rekomendasi itu akan lebih relevan bagi kebutuhan Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi kalau misalkan memang seringnya minyak, maka ya dari sisi produk flash sale misalkan yang ditampilkan itu akan produk minyak goreng dulu misalkan ada, atau di bawah itu produk recommendation, produk-produk yang direkomendasikan akan yang relevan dengan Bapak Ibu, sehingga experience dari customer itu akan lebih baik lah, karena ya produk yang muncul itu yang relevan, bukan yang diacak lah seperti itu. Nah, itu dari sisi customer. Nah, use case-nya untuk Blibli.com sendiri itu kebanyakan dari sisi inventory planning atau demand forecasting. Betul. Jadi untuk Bapak Ibu yang belum tahu, Blibli juga memiliki gudang yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, tentu saja challenge yang paling penting untuk gudang itu adalah dengan untuk memanage inventory-nya atau stock level yang dimiliki di gudang. Karena tentu saja kita ingin stok di gudang itu tidak terlalu sedikit sehingga barangnya habis, sehingga customer tidak bisa beli, namun juga tidak ingin terlalu banyak seperti itu, sehingga menyebabkan produknya menetap di gudang terlalu lama seperti itu. Nah, sehingga kita memiliki sistem yang mempelajari data order, data demand dari barang-barang yang ada di gudang ini. Kita lihat data historical, dan setelah diproses, kita bisa memberikan suggestion kepada tim purchasing dalam hal kapan kita perlu membeli produknya, seperti itu. Kapan kita perlu beli produknya agar datang di saat yang tepat, seperti itu, dan juga berapa banyak yang kita perlu beli agar dalam waktu coverage berapa hari ke depan itu tidak habis, seperti itu. Jadi ini prescriptive analysis. Jadi ya kurang lebih itu use case dari data di Blibli.com. Tentu saja masih banyak aplikasi-aplikasi lainnya seperti itu yang bisa menunjang Blibli.com agar bisa memberikan experience yang terbaik bagi customer seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kami akan men-share juga hasil analisis kami dari Jaga Data Challenge seperti yang tadi sudah diberitahu oleh Pak Gikiat seperti itu. Untuk presentasi selanjutnya akan diserahkan pada saya, Meli. Silakan. Oke, terima kasih Kak Hans. Perkenalkan, nama saya Meli dari tim Blibli Data Analyst. Seperti yang tadi Kak Hans dan Pak Gikian sudah sampaikan juga, bahwa tim kami mengikuti Jaga Data Challenge yang diadakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Di sini saya akan menjelaskan lebih detail terkait apa sih Jaga Data Challenge dan apa yang kami analisis pada acara tersebut. Pada acara ini berlangsung dari bulan September hingga bulan November dengan tema literasi data berkualitas, pelayanan publik berintegritas. Pada sepanjang acara ini, kami sendiri mendapatkan kesempatan untuk mengikuti discussion series yang diadakan oleh tim data, tim jaga data, dan juga mendapatkan mentoring dari pihak profesional. Pada acara ini, kami ditantang untuk memanfaatkan dan menganalisis data yang ada pada sektor pelayanan publik yang tersedia pada aplikasi Jaga. Dalam hal ini ada data pendidikan, desa, fasilitas kesehatan, perizinan, dan juga penanganan COVID-19. Nah, tim kami sendiri memilih untuk fokus pada data pendidikan. Output yang diharapkan pada acara ini adalah analisis data yang dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai metode analisis, dan pada akhirnya memberikan manfaat terhadap peningkatan kualitas kebijakan pemerintah. Yang hal ini berupa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh instansi terkait, yaitu pihak KPK dan juga aplikasi Jaga. Nah, untuk mewujudkan tujuan tersebut, kami akan memilih untuk menggunakan agregasi data dan juga integrasi data pendidikan pada aplikasi Jaga dalam rangka meningkatkan pemakaian dana BOS yang efisien, efektif, transparan, dan juga akuntabel. Nah, berikut ini adalah metode yang kami gunakan. Kami menggunakan statistika deskriptif, lalu juga kami menggunakan ukuran pemusatan data. Dalam hal ini adalah
rata-rata dan juga melakukan exploratory data analysis. Dalam hal ini kami juga berfokus bahwa kami mengesampingkan letak geografis dan juga kondisi geopolitik dari suatu provinsi. Nah, berikut adalah hasil analisis yang kami gunakan. Jadi kami menggunakan data yang tersedia pada aplikasi Jaga, yaitu dana BOS secara keseluruhan, BOS pada komponen penerima siswa baru, dan juga BOS sarana prasarana. Data dari aplikasi Jaga tersebut kami koordinasikan dengan data yang tersedia pada Badan Pusat Statistik, di mana seperti yang kita bisa lihat bahwa dana BOS secara keseluruhan kami akan melihat korelasinya dengan angka partisipasi sekolah dan juga rata-rata lama sekolah. Dalam hal ini juga dapat dilihat bahwa kami menggunakan data pada aplikasi Jaga pada tahun 2019 dan data BPS pada tahun 2020. Hal ini dikarenakan kami mengasumsikan bahwa dana yang dikeluarkan oleh dana BOS yang dikeluarkan oleh masing-masing provinsi atau sekolah akan dapat kita lihat efeknya pada tahun selanjutnya. Oleh karena itu kami melakukan analisis dengan perbedaan tahun, yaitu 1 tahun. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa salah satu visi dari Indonesia pada tahun 2045 yaitu rata-rata lama sekolah 12 tahun. Nah, untuk mendukung hal tersebut, kita perlu melihat rata-rata lama sekolah yang sudah ada pada tahun 2020, yang kita fokuskan pada 5 provinsi terendah. Nah, di grafik yang di kiri kita dapat melihat bahwa tingkat dengan rata-rata lama sekolah per provinsi terendah ada Provinsi Papua, dan 4 provinsi lainnya yaitu ada Jawa Tengah, NTT, NTB, dan juga Kalimantan Barat yang hanya berupa 8 tahun. Lalu pada grafik yang di kanan, kita juga dapat melihat bahwa angka partisipasi sekolah pada usia 7 sampai 12 tahun, dalam hal ini tingkat SD, terdapat Papua dan juga Nusa Tenggara Timur dengan angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah terendah. Nah, selanjutnya kami ingin membandingkan indikator angka partisipasi sekolah dan rata-rata lama sekolah dengan dana BOS yang diterima per siswa. Dalam hal ini, data yang tersedia pada aplikasi Jaga merupakan dana BOS yang sudah dikalkulasikan pada masing-masing provinsi. Oleh karena itu, kami melakukan normalisasi data dana BOS untuk melihat dana BOS per siswa, sehingga kami dapat mengesampingkan provinsi yang memiliki tingkat siswa yang lebih besar ataupun lebih kecil. Oleh karena itu, kita juga dapat melihat bahwa Papua dalam hal ini memiliki rata-rata BOS lama sekolah yaitu sebesar 283.000 yang berada di atas rata-rata nasional, yaitu rata-rata nasionalnya hanya 253.000. Oleh karena itu, kita dapat melihat bahwa Provinsi Papua tidak menggunakan dana BOS-nya secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kita dapat meminta pertanggungjawaban dari pemerintah daerah. Selanjutnya, kita akan melihat korelasi antara BOS siswa baru per siswa dengan angka melanjutkan ke tingkat SMP. Dalam hal ini, kita membuat 4 kuadran untuk melihat efektivitas dan efisiensi. Dalam hal ini, kita menggunakan Indonesia sebagai acuan untuk kita dapat melihat apakah suatu provinsi
menggunakan dana BOS-nya sudah efektif dan efisien atau belum jika dibandingkan dengan Indonesia secara keseluruhan. Nah, kita dapat melihat bahwa dalam 4 kuadran ini terdapat provinsi-provinsi yang tidak menggunakan dana BOS secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, kita dapat berfokus kepada provinsi-provinsi tersebut, yaitu ada Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, NTT, Maluku, dan juga Papua Barat. Selanjutnya, kami juga membandingkan dana BOS sarana prasarana persiswa dengan kondisi sekolah rusak berat pada tahun 2020. Kita dapat melihat bahwa secara keseluruhan angka dana BOS sarana prasarana persiswa dan juga kondisi sekolah rusak berat memiliki korelasi negatif. Namun terdapat provinsi yang perlu kita soroti, yaitu Sulawesi Barat pada tingkat SD dan juga Bengkulu pada tingkat SMA, di mana pada Sulawesi Barat penggunaan dana BOS, kita dapat lihat bahwa penggunaan dana BOS berada di tingkat menengah, namun pada tahun berikutnya sekolah rusak berat masih berada di angka yang tinggi gitu. Sedangkan untuk Bengkulu pada tingkat SMA, kita dapat melihat bahwa penggunaan dana BOS sarana prasarana persiswa sudah cukup tinggi dan namun untuk sekolah rusak beratnya masih berada di tingkat menengah. Nah, selanjutnya kami akan mencoba untuk membuat scoring untuk melihat efektivitas dan keefisienan tiap-tiap provinsi pada masing-masing komponen dana BOS yang akan dibahas oleh Kak Ajeng. Baik, terima kasih Meli. Selanjutnya untuk langkah selanjutnya tujuannya adalah kami ingin mengetahui apakah suatu provinsi sudah menggunakan dana BOS-nya secara efektif dan efisien dengan cara scoring. Pada intinya, dengan metode scoring ini kami menjumlahkan angka normalisasi dari setiap indikator pendidikan yang kami gunakan, yang kemudian nanti akan menghasilkan suatu skor untuk suatu provinsi, dan nantinya akan kami bandingkan dengan total skor di Indonesia sebagai acuan nasional. Sebagai contoh, di sini ada Provinsi Kalimantan Utara memiliki total skor sebesar 3 dan BOS total per siswa sekitar 244.000. Jika kita bandingkan dengan Indonesia sebagai angka acuan nasional, maka Kalimantan Utara dapat kita kategorikan sebagai provinsi yang efektif dan efisien dalam menggunakan dana BOS-nya. Dari berbagai hasil analisis yang telah kami lakukan, kami dapat melihat bahwa agregasi data, membuat visualisasi, dan membandingkan data lokal dengan data eksternal membantu kita untuk memahami data sehingga kita dapat mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Dari hasil analisis ini juga kami membuat suatu dashboard agar masyarakat dapat lebih mudah dalam melakukan pemantauan dana BOS dan perkembangan pendidikan di Indonesia. Berikut dashboard yang telah kami buat. Pada bagian pertama dashboard ini akan ditampilkan informasi umum mengenai penggunaan dana BOS. Di sini masyarakat bisa melihat terdapat 17 komponen dana BOS. Hal ini sesuai dengan yang ada di website jaga.id. Kemudian masyarakat juga dapat melihat besaran dana BOS yang tersalurkan serta jumlah penerima dana BOS, jumlah sekolah penerima dana BOS di tahun 2020. Untuk grafik selanjutnya kami menampilkan tren besaran dana BOS dari tahun ke tahun. Masyarakat dapat melihat untuk tahun 2020 terdapat kenaikan yang cukup signifikan untuk penggunaan dana BOS dibandingkan dengan tahun 2019. Hal ini dapat dikaitkan dengan adanya kondisi pandemi yang
kondisi pandemi yang dialami Indonesia di tahun 2020. Kemudian untuk grafik selanjutnya, kami menampilkan persebaran 17 komponen dana BOS dan pergerakannya dari tahun ke tahun. Pada grafik ini masyarakat bisa melihat apakah suatu komponen dana BOS mengalami kenaikan yang cukup tinggi di suatu tahunnya. Kemudian selanjutnya, di sini kami menampilkan distribusi dari provinsi di Indonesia berdasarkan 4 indikator pendidikan di tahun 2020 dan penggunaan dana BOS di tahun 2019. Kami menggunakan Indonesia sebagai angka acuan nasional yang nantinya menjadi pembanding bagi provinsi-provinsi di Indonesia. Sebagai contoh, di sini ada Provinsi Sulawesi Barat memiliki total skor sebesar 1,2 dan nilai BOS total per siswa sekitar 305.000. Jika kita bandingkan dengan provinsi-provinsi yang lain, serta kita bandingkan dengan Indonesia sebagai angka acuan nasional, angka ini cukup tinggi, sehingga kami dapat mengkategorikan Provinsi Sulawesi Barat sebagai provinsi yang kurang efektif dan kurang efisien dalam menggunakan dana BOS. Kemudian ini ada grafik yang mirip dengan grafik sebelumnya, namun hal yang membedakan di sini adalah penggunaan komponen dana BOS yang kami gunakan dalam grafik ini. Di sini kami menggunakan dana BOS komponen penerimaan siswa baru tahun 2019 dan akan kami bandingkan dengan masing-masing indikator pendidikan yang telah kami gunakan. Di sini masyarakat bisa memilih indikator-indikator pendidikan. Sebagai contoh, kita di sini memakai rata-rata lama sekolah berprovinsi di tahun 2020. Kami kembali menggunakan Indonesia sebagai angka acuan nasional, kemudian distribusi dari provinsi di Indonesia dapat dilihat di grafik ini. Kemudian selanjutnya masih sama bentuk grafiknya dengan grafik yang sebelumnya, namun di sini komponen dana BOS yang kami gunakan ada di pemeliharaan sarana prasarana tahun 2019 yang akan kami bandingkan dengan persentase kondisi sekolah rusak di semua jenjang tahun 2020. Sedikit berbeda dengan grafik sebelumnya, jika suatu provinsi memiliki persentase kondisi sekolah rusak yang cukup tinggi, maka akan dikategorikan sebagai provinsi yang kurang efektif dan kurang efisien dalam penggunaan dana BOS. Lalu selanjutnya, kami juga menampilkan informasi yang spesifik di suatu daerah mengenai penggunaan dana BOS-nya. Yaitu di sini kami menggunakan contoh di Provinsi Sulawesi Barat. Sama dengan bagian sebelumnya, hal yang pertama kita lakukan yaitu menampilkan informasi umum mengenai dana BOS di Provinsi Sulawesi Barat. Terdapat 3 hal yang kami tampilkan di sini, yaitu besaran dana BOS yang tersalurkan, jumlah sekolah penerima dana BOS, dan jumlah peserta didik di tahun 2020. Kemudian di grafik selanjutnya ada pergerakan dari tahun ke tahun. Selanjutnya kami juga menampilkan persebaran 17 komponen dana BOS di Sulawesi Barat, serta pergerakan dari tahun ke tahun. Kemudian selanjutnya ada 4 grafik yang mirip di sini. Hal yang membedakan hanya pada komponen dana BOS yang kami gunakan dan indikator pendidikan. Sebagai contoh untuk 3 grafik yang awal, ini kami menggunakan penggunaan dana BOS komponen penerimaan siswa baru yang dibandingkan dengan 3 indikator pendidikan, yaitu rata-rata lama sekolah, angka partisipasi sekolah, dan persentase melanjutkan ke SMP sederajat. Di sini masyarakat bisa mengetahui apakah kenaikan dana BOS disertai dengan kenaikan indikator pendidikan yang digunakan.
Lalu untuk kesimpulan dari hasil analisis yang telah kami lakukan, terdapat dua hal, yaitu yang pertama, pengintegrasian data membuat kita mengetahui efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dari penggunaan dana BOS di masing-masing provinsi. Kemudian untuk visualisasi yang tepat dapat memudahkan masyarakat dalam monitoring penggunaan dana BOS. Sekian presentasi dari kami, mungkin kami kembalikan ke Pak Kikian. Oke, terima kasih Ajeng dan teman-teman. Mungkin ini sekian presentasi dari tim data dari kami. Bila ada pertanyaan mengenai apa yang materi yang dipresentasikan maupun pertanyaan mengenai teknologi di Blibli pada umumnya, silakan kami buka kesempatannya kepada Bapak Ibu untuk kita berdiskusi dengan bebas saja. Banyak sebelumnya untuk terima kasih speaker kita nih pada pagi hari ini sudah mau meluangkan waktunya untuk mengisi acaranya juga, dan juga terima kasih banyak Pak Gikian sudah menjadi moderator juga dan juga sudah membuka acara kita pada pagi hari ini. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu perwakilan universitas, jika tertarik untuk mengetahui lebih lanjut nih terkait dengan data, terkait dengan tools data yang kita gunakan di Blibli, atau mungkin ingin bertanya juga nih terkait dengan tools lainnya gitu. Kebetulan kita juga di sini ada beberapa future track leaders juga di sini joining with us. Itu ada dari Track Mobile, lalu juga ada dari Track SDE atau Software Development Engineer, lalu juga ada dari QA atau Software Development Engineer Intes juga sudah joining bersama kita. Jadi kalau misalnya Bapak atau Ibu tertarik untuk lebih ingin tahu lebih lanjut gitu kan ya terkait dengan tools yang kita gunakan ini, boleh silahkan bertanya Bapak Ibu. Atau kita ngobrol-ngobrol aja deh, bukan bertanya kali ya, kita ngobrol-ngobrol santai aja mungkin. Yang pertama, terus komitmen pada visi. Bu Vivi, boleh saya bertanya? Boleh. Pak Sauki ya Pak ya? Iya, saya Oke. Sauki, Bu Vivi. Dari PENS. Selamat siang semuanya, Pak Gikian, lama nggak ketemu ya. Sama Bu Clarissa nih yang saya sudah pernah ketemu langsung. Ini menarik sekali tadi Pak Gikian yang disampaikan teman-teman, dan juga yang tadi di awal Pak Gikian cerita tentang data science-nya di Blibli ya. Kebetulan di PENS kami baru buka prodi data science itu baru 1 tahun Pak Gikian. Jadi kita lagi banyak belajar juga terkait dengan data science. Nah, dari saya sebenarnya ada banyak sekali sih yang ingin saya tanyakan, cuma mungkin nggak usah banyak-banyak dulu kali ya. Jadi dan semoga masih ada tadi yang disampaikan dari teman-teman tadi menarik sekali. Jadi dari dari data yang dimiliki KPK itu kita bisa tahu banyak insight ya. Padahal itu kalau kami lihat kadang ini bagian, jadi di industri dengan di kampus itu kan kadang ada perbedaan ya. Kadang di industri itu menganggap kalau data science itu harus yang pakai metode yang susah, machine learning, deep learning, pakai macam-macam gitu. Padahal kalau saya lihat tadi sebenarnya tidak harus pakai metode yang aneh-aneh gitu. Agregasi, visualisasi saja itu sudah bisa menghasilkan insight yang bagus gitu ya. Jadi yang saya ambil tadi itu. Kemudian kalau pertanyaan saya ini mungkin agak berbeda dari ini ya. Jadi saya ingin tahu kalau di data science itu bagaimana kita menghitung kinerja dari ini ya, kinerja dari pegawai di bidang tersebut. Karena data science ini kita ada data, kemudian kita ngolah data, nah itu kan belum tentu dapat insight gitu. Nah, cara yang pas untuk mengukur kinerjanya itu kira-kira seperti apa? Itu satu. Kemudian yang kedua adalah kalau kita ngomong data science, apalagi tadi cerita datanya di Blibli itu sudah sampai terabyte ya, per bulannya itu 60 juta transaksi gitu kira-kira.
Nah, itu kan datanya besar sekali. Padahal kalau kita ngomong data science, itu kan kita harus mengagregasi, kita mengolah data kan data yang terlibat banyak sekali. Nah, itu mungkin bisa diceritakan arsitektur pengelolaan server untuk datanya itu seperti apa? Apakah on-premise ataukah di cloud gitu. Kemudian kalau on-premise ataupun di cloud itu arsitekturnya apakah dia di cluster banyak komputer gitu atau satu komputer yang sangat besar. Jadi itu pertanyaan dari saya, Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian. Baik Pak Shoki, terima kasih banyak. Ini senang bisa berjumpa lagi walaupun secara virtual kali ini ya. Iya. Mudah-mudahan pandeminya segera berakhir, kita bisa tatap muka lagi. Iya, Pak. Tadi untuk observasinya memang betul sekali Pak. Jadi data itu sebenarnya kita tidak perlu terlalu aneh-aneh juga. Dengan teknik-teknik yang sederhana seperti yang tadi disampaikan itu juga sudah bisa menghasilkan insight ya. Yang penting sih memang kita menggunakan tooling yang tepat. Jadi kita bisa mengolah datanya diagregasi dengan di level yang tepat ya, yang bisa dipresentasikan, disampaikan sesuai gitu. Lalu visualization tools-nya juga mendukung. Itu lebih di sisi data analis sebetulnya. Kalau di data science itu sifatnya mungkin lebih ke statistik, lebih ke clustering dan klasifikasi data. Jadi pembuatan biasanya menggunakan machine learning model, Pak. Jadi kita mencoba untuk memanfaatkan daya mesin ini untuk bisa membantu manusia untuk melakukan tadi klasifikasi atau clustering tersebut. Nah, kalau tadi pertanyaannya bagaimana sih kita mengukur kinerja atau mungkin kalau kita paling praktikalnya ya, mungkin kalau kita lagi interview nih anak-anak data science, gimana sih kita tahu ini bagus atau enggak pemahamannya, kinerjanya gitu ya. Jadi memang betul itu data eksplorasi, namanya juga eksplorasi ya, belum tentu apa yang dieksplor itu bisa membuahkan hasil. Tapi memang ada banyak sih ya teknik-teknik sekarang dari data science ini. Ada banyak model, ada banyak paper gitu yang dipublish. Jadi yang kita harapkan sebetulnya dari data scientist ini adalah menguasai tidak hanya satu atau dua, tapi bisa mencoba beberapa algoritma dan lalu membandingkan, mungkin kalau kita coba gunakan algoritma ini, nanti hasil kita bisa bandingkan antara hasil dari prediksinya dengan mungkin trainingnya gitu. Lalu kita cari akurasinya itu berapa. Jadi mungkin kalau hanya coba satu model saja, akurasinya masih belum sesuai nih dengan apa yang kita harapkan. Tapi ya kita harapkan bisa coba lagi dengan algoritma lain, dengan model lain gitu. Nanti mungkin ada satu atau dua yang bisa lebih baik yang bisa dipakai. Jadi memang perlu ada pemahaman yang lebih luas gitu. Mungkin kalau ini jadi nggak hanya punya satu jurus aja gitu ya, tapi punya beberapa jurus lah yang bisa dipakai gitu. Untuk ini Pak, mungkin bisa langsung diskusi ya? Iya silakan Pak. Ya. Jadi untuk algoritma itu apakah teman-teman di divisi data science itu perlu membangun algoritma sendiri ataukah yang penting paham algoritmanya itu cara kerjanya seperti apa, kemudian penerapannya pakai library gitu, apakah sudah cukup itu? Lebih banyaknya pakai library Pak. Memang library ini kan udah dikembangkan oleh para pakar-pakarnya gitu. Jadi memang kita lebih banyak memanfaatkan library yang udah ada Pak. Iya, oke, monggo dilanjut ini penjelasannya. Oke, jadi tadi satu ya mengenai gimana sih cara kita untuk mengukur kinerja gitu. Jadi ya memang kita minta teman-teman itu untuk lebih banyak melakukan riset juga. Ada paper-paper apa yang paling baru, gimana mungkin processing teks kan beda dengan processing gambar ya, image. Lalu gimana untuk natural language itu juga beda lagi. Tapi
banyak sih sebetulnya riset dari akademis yang bergerak di bidang itu dan yang bisa kita pakai dan kita manfaatkan juga. Lalu tadi ada pertanyaan kedua apa ya Pak? Yang ini infrastrukturnya. Oh iya Lagi. betul. Ya. Oke. Nah, kalau infrastruktur itu kebetulan kita udah melakukan migrasi ya. Jadi awal-awal waktu kita mulai di Blibli itu kita gunakan internal data center. Jadi kita masih kita host sendiri, kita ada servernya, kita taruh di sana. Nah, dengan perkembangan data yang pesat itu, server kita udah nggak sanggup lagi untuk hosting. Dan kita waktu itu sempat pindah ke layanan cloud, tapi masih dari cloud-nya yang salah satu sister company kita lah di grup Jarum gitu, ada namanya PT Angkasa, mereka menyediakan layanan cloud. Jadi kita migrasi ke infrastrukturnya dari PT Angkasa ini. Lalu kita di sana mungkin berapa tahun ya, 2 tahunan mungkin. Nah, di saat itu kita udah terbentur lagi, skalanya udah mentok lagi Pak. Akhirnya kita decide, kita memutuskan untuk menggunakan public cloud. Jadi kalau saat ini kita sekarang di hosting di Google Cloud Platform, kita menggunakan database BigQuery untuk power semua dari analisis yang kita gunakan ini. Jadi memang datanya sekarang sudah kita tempatkan di cloud. Itu kalau boleh tahu teknologi stack-nya yang digunakan terkait dengan data science itu apa Pak ya? Misalkan database-nya untuk nyimpan datanya itu menggunakan apa itu, terus apakah di cluster atau gimana, ataukah pakai database-nya dari cloud provider-nya gitu, seperti apa? Atau membangun sendiri ininya? Oh iya, kalau database-nya kita tetap pakai tadi BigQuery Pak. Jadi itu database analytics bawaan dari Google Cloud Platform ya. Tapi untuk metode seperti clustering-nya, klasifikasinya itu biasanya di code di Python Pak. Jadi kita ada mungkin menggunakan ini ya biasanya ada Jupyter Notebook gitu, lalu code-nya di run di sana gitu. Udah langsung apa, ditulis sebagai Python code untuk itu. Dan sudah langsung ke BigQuery-nya Google ya, berarti sudah yang ngatur efisiensi apa, yang mengoptimalkan dari Google-nya ya ininya. Iya, Jupyter Notebook kita juga di-host di Google. Jadi memang itu udah kerjanya di environment sana semua supaya datanya memang nggak bisa apa udah diisolasi gitu ya Pak ya, mungkin secara environment. Kemudian satu lagi dari sisi biaya Pak Ki ya. Kalau data science itu kan kita perlu banyak nyoba-nyoba ya. Kita coba metode ini dilakukan di datanya gitu. Terkait biaya itu lebih, apakah di cloud masih lebih murah kalau untuk data science ini dibandingkan kalau kita on premise? Karena saya dulu sempat diskusi sama dosen dari Universitas Ciputra kalau nggak salah itu. Mereka sempat ada tim gitu yang membuat startup terkait dengan pemrosesan data. Itu ketika mereka lakukan analisa terkait biaya, apakah mau menggunakan on-premise ataukah menggunakan cloud provider, mereka analisa beberapa cloud provider itu, katanya ketemunya on-premise masih lebih murah gitu. Karena dia juga menggunakan GPU untuk pemrosesannya. Kalau di cloud biaya, masih memang cloud pasti lebih mahal. Tapi keunggulan dari cloud itu ada beberapa. Jadi satu, elasticity Pak. Kan kalau misalnya kita keperluan penggunaannya itu naik turun gitu ya. Kalau internal data center kan kita udah harus pesan dulu tuh servernya. Terus kita tunggu servernya datang, kita konfigurasi, lalu kita bisa pakai sebatas kapasitas itu. Nah, kalau misalnya ternyata udah kita butuh lebih banyak lagi, ya kita harus pesan lagi, tunggu datang lagi, kita konfigurasi lagi. Sedangkan kalau di cloud, ya kita butuh berapapun, so far sih skala kita gitu, kita mau nambah, masih ada nambah, masih ada. Jadi satu dari
elasticity-nya itu lebih fleksibel ya. Lalu kalau kita udah nggak pakai lagi, ya kita matikan, lalu kita hanya bayar apa yang dipakai saja. Yang kedua itu dari sisi maintenance, Pak. Jadi kalau kita awal-awal dulu kita semuanya juga kita install sendiri on-premise. Nah, kendalanya sih jadi kita harus maintain, misalnya nih, dulu waktu itu kita punya Hadoop cluster sendiri, lalu kita perlu ada patching atau kita perlu upgrade versinya. Nah, itu jadi kita semua yang harus melakukan. Jadi sebetulnya di tim kita kan sebetulnya itu lebih banyaknya software engineer, jadi nggak terlalu mungkin interestnya bahkan skillnya nggak ke arah untuk server maintenance gitu ya. Jadi jadi tim kita tidak bisa fokus pada apa yang mereka memang kuasain dengan baik dan sukain juga gitu. Makanya dengan menggunakan teknologi di cloud kita bisa mungkin tanda kutip itu bisa di offshore gitu ya, untuk tugas-tugas pemeliharaan server, untuk update, untuk pembaharuan versinya, untuk patching segala itu kita tidak perlu pusing lagi gitu, karena itu udah dikerjakan untuk kami. Tapi memang dengan kelebihan-kelebihan itu pasti secara biaya memang pasti lebih mahal, karena kan ya dari cloud provider-nya butuh biaya juga untuk memberikan fasilitas seperti itu kepada kita. Kalau dari SDM berarti di Blibli yang orang infra network admin itu sudah berkurang ya, Pak Kikenya, kebutuhan untuk itu ya? Betul. Jadi untuk infra network sebetulnya masih diperlukan juga ya, karena bagaimanapun kan kita masih juga perlu establish network connectivity nih dari office network kita ke network di cloud. Mungkin kita juga perlu setup VPN kadang-kadang dari beberapa third party yang integrasi dengan kita. Di sini ada teman-teman dari infra nggak ya yang mungkin bisa memberikan? Nggak ada anak infra. Ya, tapi masih tetap ada, Pak, kita masih tetap membutuhkan sih teman-teman dengan skillnya begitu, dan mungkin agak beda aja untuk aplikasi skillsnya. Jadi bukan hanya network dari sisi data center, tapi connection antara satu data center dengan data center yang lain dari cloud kita ke third party gitu. Ya, oke, makasih Pak Ki. Saya cukup, nanti yang lain nggak dapat kesempatan kalau saya semua. Terima kasih, ya, Pak. Makasih. Ya, makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Syauki sekali lagi. Suaraku masuk gak ya sekarang ya? Halo? Masuk, Pak. Oke. Nah, ya terima kasih banyak Pak Syauki sekali lagi. Sepertinya diskusinya cukup seru ya ternyata ya. Ternyata banyak banget yang excited, kita antusias terkait dengan data ini. Untuk Bapak atau perwakilan universitas lainnya kita masih membuka sesi untuk diskusi. Jika Bapak atau Ibu ingin bertanya, ini boleh terkait dengan materi ataupun boleh terkait dengan future-nya, karena kebetulan di sini juga sudah hadir berbarengan dengan kita beberapa track leader future juga, di mana ada beberapa mahasiswa Bapak atau Ibu sekalian nih yang joining bukan hanya di data aja, tapi mungkin ada yang join under mobile, atau ada yang join under SDI atau SDIT, ataupun mungkin ada juga di infra atau dan macam sebagainya. Itu boleh kalau misalkan mau bertanya terkait dengan future ataupun terkait dengan data, terkait dengan topik data kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, Mbak Vivi. Boleh tanya? Boleh, Pak. Bentar. Oke, saya Teddy Markus dari Maranatha. Nah, tadi presentasinya bagus ya, bagus sekali gitu kan. Nah, cuman saya pengen tahu nih teman-teman ini kalau di Blibli itu untuk
karyawan ataupun tenaga kerja ya, ataupun misalnya yang baru-baru nih masuk gitu kan ya, itu kebutuhan tenaga kerja per tahun itu sekitar berapa gitu kan ya. Kemudian bidang-bidangnya terutama di bidang komputer ya, tadi salah satunya ada data science, data analitik, yang mungkin juga ada di bidang mobile ataupun apapun gitu kan ya. Nah itu bisa kita dapat gambaran nggak ya? Nah, karena kami dari ya perguruan tinggi pun pengen sih maksudnya mensuplai lah gitu kan ya kebutuhan-kebutuhan perusahaan di teknologi informasi gitu kan ya, karena sekarang itu ya kebutuhannya sangat meningkat sekali gitu kan ya, dengan adanya pandemi seperti ini dipercepat gitu kan ya, dan sepertinya beberapa perusahaan sangat kekurangan sekali gitu kan untuk hal itu. Nah kami ingin tahu kira-kira apa saja ya, misalnya data dari jumlah kebutuhannya, juga mungkin apa yang perlu kami persiapkan sih untuk mempercepat nih kebutuhan-kebutuhan industri seperti ini gitu kan ya. Itu aja dari saya dulu. Makasih Kak Pipi ya. Ke siapa ya? Ke Kak Gui ya tanyanya. Terima kasih banyak Bapak Teddy. Nah, kebetulan di sini kebetulan sih sudah ada beberapa future track leader juga, jadi mungkin kita jawab dari Pak Giken dulu kali ya. Pak Giken, gimana nih Pak, mungkin Pak tanggapan Pak Giken? Boleh Pak, jadi mungkin kalau dari sisi tim data ya, saat ini mungkin kita mungkin perlu saya jelaskan juga. Jadi tim kita di ini, kita ada tim di Jakarta, di Bandung, dan kita juga ada tim di Bangalore. Jadi ada di sebagian di Indonesia dan sebagian di India. Untuk tim data mungkin saat ini kita sudah ada 40-an orang lah ya Pak, total di Indonesia dan di Bangalore ini gitu. Dan setiap tahun sih kita kebetulan ini kita lagi growing juga, jadi memang ada kebutuhan untuk penambahan terkait dengan business growth. Jadi kita ada inisiatif-inisiatif baru yang perlu disupport dari sisi data. Jadi memang kita untuk di sisi dari Indonesianya aja itu kita mengharapkan bisa menambah sekitar 10 orang lagi di sini. Mungkin di India juga nanti ada penambahan, tapi mungkin kalau untuk diskusi kita yang lebih relevan yang untuk di Jakarta, di Bandung Pak ya, itu penambahannya segitu Pak, untuk dari sisi data analis, dari data engineering, dari data science, MIS. Jadi memang kita harapkan bisa mendapatkan tambahan teman-teman yang untuk bisa bergabung gitu. Nah, untuk dari track-track lain mungkin bisa komentar juga, silakan. Terima kasih banyak Pak Giken. Mungkin next-nya kita akan ke track mobile. Di sini sudah ada Pak Sherwin bersama kita. Mungkin bagaimana nih tanggapan Pak Sherwin, Pak? Aku izin pin kalau kita spotlight dulu ya Pak Sherwin ya, agar mudah terlihat. Pagi Pak Sherwin. Oh, saya ada kesulitan di mic-nya. Oke, kayaknya Pak Sherwin lagi ada oke. Mungkin kita coba ke SDE dulu kali, atau Software Development Engineer. Di sini sudah ada perwakilan dari Pak Febi. Pagi Pak Febi, ya gimana Pak? Mungkin boleh memberikan tanggapannya Pak. Halo pagi Vivi dan dosen-dosen ya. Untuk kebutuhan sih, sepengetahuan saya selalu butuh ya. Dan ini memang bergantung pada kebutuhan pengerjaan proyek atau fitur-fitur dari tim STE. Jadi saya kurang tahu sih detail berapa butuhnya, itu tergantung tiap tim ya. Mungkin Pagi juga ada info lebih lanjut mungkin soal data, mungkin tahu segala kebutuhan ya. Tapi kebetulan dari STI pun itu dinamis juga sih ya. Makanya ya mungkin yang saya bisa bilang, kalau ada yang tertarik masuk Bibli, daftar aja Pak, Ibu. Jadi kita selalu rekrutmen gitu. Jadi dan kita masih terus berkembang ya, masih muda ibaratnya Bibli itu.
Jadi jangan khawatir, jangan ragu-ragu untuk bisa apply. Kayak gitu aja sih mungkin ya, Mbak Vivi ya, dan rekan-rekan Bapak dan Ibu dosen. Oke, terima kasih Pak Feby sebagai perwakilan dari SDI atau Software Development Engineer. Nah, ini untuk Pak Sherwin dari perwakilan mobile, apakah sudah aman, Pak? Halo. Oke, Ya, sudah suara beres. saya udah kedengaran ya. Sorry tadi mic-nya masih lupa dicopot. Ya mungkin dari sisi mobile, sekarang itu kita mungkin punya sekitar around 60 atau 70 orang ya untuk di tim mobile-nya sendiri. Total Jakarta dan Bangalore. Ada juga di tim Bandung juga. Jadi kita all di semua site ada. Mungkin kebutuhannya next-nya mungkin sekitar ya mungkin samalah dengan yang lain ya, kita juga growing. Kita juga mungkin butuh sekitar 20 mungkin tahun ini ya. Jadi karena kan kita mau fokus di mobile apps untuk ke depannya juga. Jadi kita butuh banyak talenta baru sih yang bisa bantu kita keep growing gitu. Ya, itu sih dari saya. Terima kasih banyak Pak Sherwin sebagai perwakilan dari mobile. Nah, masih ada satu perwakilan lagi, sebenarnya ada dua nih Bapak Ibu sekalian. Jadi ada satu track future juga yang joining sama kita, infra. Cuman sayangnya perwakilan infra hari ini berhalangan untuk hadir. Jadi mungkin yang terakhir ada perwakilan dari SDIT atau QA. Di sini ada Pak Argo dan juga Pak Saputra. Mungkin ada dari Pak Argo atau Pak Saputra yang ingin menyampaikan tanggapannya. Oke. Kalau untuk kebutuhan QA sendiri sih sebenarnya sangat banyak, Pak. Itu ada sekitar, kalau di data saya sekitar hampir 30-an yang kita butuhkan untuk tahun ini. Apalagi ditambah, dilihat dari tahun-tahun sebelumnya kita sangat kesulitan menemukan QA, karena di kampus sendiri juga agak jarang gitu mata kuliah atau yang spesifik ngajarin tentang quality assurance, software testing. Biasanya cuma dibahas sepintas gitu. Itu yang bikin kita juga agak kesulitan, apalagi anak-anak yang fresh graduate atau yang baru mau intern misalnya, itu biasanya mereka nggak ngerti apa sih ini software development engineer. Itu biasanya mereka kurang familiar gitu Pak. Jadi yang apply pun juga sedikit, padahal yang kita buka ada banyak. Lebih cepat lagi delivery application-nya ke production dengan kualitas yang tetap terjaga Pak. Seperti itu. Kembali ke Mbak Vivi. Oke, terima kasih banyak untuk perwakilan dari track Future Leaders ini. Mungkin dari untuk Bapak Ibu sekalian, apakah sudah puas nih, atau terutama untuk Pak Teddy, apakah ada yang ditanyakan kembali nih Pak? Udah cukup jelas lah, sudah punya bayangan ya. Jadi tadi ada QA, ada mobile, pun ada yang ke arah data science, data engineer ya. Kalau boleh tahu satu aja dulu yang tadi mengenai mobile. Biasanya toolsnya pakai apa ya kalau di Blibli? Toolsnya kalau untuk development sih biasa kita pakai Android Studio, Pak. Nah, mungkin Studio, saya mau ya. tambahin juga buat yang mungkin kita kan di mobile ada 2 track ya, which is yang Android sama iOS. iOS ya. Nah, biasanya kita kesulitan itu sekarang lebih ke iOS developer. Kenapa? Karena untuk mahasiswa-mahasiswa terutama ya, kan untuk development mobile itu kan butuh device yang spesifik, which is yang pakai MacBook. Harus pakai MacBook untuk bisa develop iOS. Ini untuk native app ya. Jadi biasanya tuh dari mahasiswa ataupun universitas jarang yang spesifik bisa ada penjurusan spesifik ke iOS development gitu. Walaupun yang sekarang memang ada yang modelnya hybrid kan, bisa satu develop satu application bisa ke Android sama iOS. Ya, gitu ya. Betul, either pakai Flutter atau anything lah, ada beberapa bisa pakai React Native. Tapi kenapa kita pakai iOS native? Karena biasanya dia akan lebih update dan lebih compatible dengan aplikasinya. Jadi lebih sedikit lah ya bug-nya. Gitu. Jadi mungkin challenge-nya untuk di universitas lebih ke device dan itunya sih fokus di iOS development. Kalau Android kan mungkin pakai laptop Windows biasa yang speknya nggak terlalu bagus,
Itu mungkin bisa gitu ya, jadi lebih terjangkau. Tapi kalau untuk iOS development sendiri, ini yang biasanya rada challenge sih untuk punya device dan pengalaman ke sananya. Mungkin itu yang bisa dari dari pihak universitas bisa pertimbangkan juga ke depannya gitu. Dari sisi infrastrukturnya dan lain-lain. Oke, makasih Pak Sherwin, Kak Ya. Sherwin ya. Ya. Oke, dari saya cukup sih. Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Teddy sekali lagi untuk pertanyaannya. Nah, mungkin untuk Bapak Ibu jika ingin tahu lebih lanjut juga sekali lagi terkait dengan future atau terkait dengan tools-tools yang kita gunakan di Blibli, boleh kami buka untuk sesi berdiskusinya. Silahkan jika ingin langsung bertanya. Boleh bisa langsung unmute aja, bisa langsung mengunmute audionya, jadi tidak perlu kalau misalkan berhalangan atau tidak bisa untuk turn on video, boleh hanya untuk unmute audionya saja ya Bapak Ibu sekalian ya. Kak Vivi, boleh saya tanya lagi satu aja? Boleh Pak. Ya, sambil tunggu yang lain gitu. Kalau Blibli ikut juga ya program MBKM di Kemendristek ya atau di Kemdikbud ya? Oh iya, Kampus Merdeka ya, ya Pak ya? Iya, Kampus Merdeka, ya betul gitu kan ya. Biasanya tuh kira-kira berapa sih jumlahnya ya? Saya lihat sih beberapa dalam 1-2 semester ini kan Blibli ada juga ya gitu kan ya. Biasanya terima berapa tuh kalau untuk mahasiswa MBKM itu gitu kan ya. Nah kemudian kelanjutannya kalau mahasiswa yang diterima di MBKM itu apakah kemungkinan untuk direkrut itu lebih besar atau gimana gitu ya? Ya, bisa dapat infonya enggak? Makasih. Oke, terima kasih banyak Pak Teddy untuk pertanyaannya. Berarti ini adalah MBKM atau Kampus Merdeka ya, berarti ya. Nah, mungkin apakah ini dari masing-masing track leader ada yang ingin menyampaikan tanggapannya atau mungkin kebetulan Pak Teddy aku juga sebagai PIC-nya nih Kampus Merdeka untuk Blibli. Jadi iya. Iya. Ya, jadi aku kebetulan adalah PIC Kampus Merdeka untuk Blibli. Mungkin aku izin menjawab pertanyaan yang kedua dulu kali ya terkait dengan apakah ada kemungkinan kalau misalkan nanti anak-anak yang lulus dari magang Kampus Merdeka gitu kan, apakah nanti mereka ada kemungkinan di hire sebagai full time employee di Blibli gitu ya Pak Teddy, kurang lebih ya Pak ya. Untuk kemungkinan itu sangat mungkin Pak, kita tidak menutup kemungkinan, maksudnya kita tidak hanya misalkan mereka hanya magang itu hanya magang saja, itu tidak. Jadi kita tetap kita tetap mengakses anak-anaknya juga, dan kita juga tetap membuka kemungkinan untuk anak-anaknya jika nanti ketika mereka lulus itu mereka akan bisa apply kembali di Blibli, terutama apalagi kalau misalkan anak-anaknya ini apply melalui Kampus Merdeka, lalu nanti mereka apply melalui program Future, di mana nantinya untuk semua anak-anak Future program yang lolos, jadi kan itu nanti mereka akan mengikuti asesmen ada 2 kali nih Pak Teddy. Jadi mereka itu nanti akan mengikuti program Future selama setahun melalui Kampus Merdeka. Kita juga tetap buka kok Future program ini melalui Kampus Merdeka, kita tetap buka. Jadi nanti mereka akan mengikuti program kami kurang lebih selama 1 tahun. Dan jika mereka lolos asesmen kami, itu nantinya mereka akan di-hire sebagai full-time employee. Jadi untuk semua anak-anak Future Batch 5 Pak Teddy yang lolos pada pagi hari ini atau esok gitu, karena untuk simbolisasi graduation-nya itu mereka sudah dinyatakan lolos dari program Future dan sudah kami kirimkan job offer kali ya atau kontrak gitu kan ya untuk mereka join di Blibli sebagai full-time employee kami gitu Pak. Jadi seperti itu. Jadi kita tetap membuka pintu yang sebesar-besarnya gitu kan untuk para mahasiswa magang untuk dapat diterima sebagai full-time employee di kami. Nah, mungkin kalau misalkan untuk pertanyaan pertama terkait seberapa banyak yang bisa diterima atau kami rekrut mungkin di Kampus Merdeka, mungkin kalau misalkan dari Future Track Leaders ada yang ingin memberikan tanggapan kah? Halo, mungkin kalau diterima, setahu saya sih nggak ada batasan ya. Mungkin ada batasan soft limit gitu mungkin ya. Tapi
yang asal lolos tahapannya Bapak itu akan diterima sih di kampus Merdeka Blibli sih, setahu saya kayak gitu. Sekarang ada berapa via sekarang kampus Merdeka ya secara total ya? 100-an deh mungkin ya, atau 80, lupa saya. Kalau digabung 2 batch ada 50-60 orang, Pak. Oh, enggak, untuk secara keseluruhan mungkin di luar dari apa namanya teknologi. Tapi kalau teknologi ya sekitar segitu berarti ya, sekitar berapa, 50 tadi? Itu keseluruhan, kalau hanya keseluruhan. tag-nya, iya. Keseluruhan Dari 2 batch ini. I see. Yang baru 20 orang lebih nggak salah ya, lupa saya. Betul. Yang baru ini sih teknologi 20 orang. Itu yang kemarin baru onboarding, Pak ya. Jadi sebelum selain di kampus Merdeka ini juga kita melakukan tahapan pembinaan ibaratnya itu. Jadi pengenalan dunia kerja ya. Jadi karena mereka kan kita persiapkan sebaik-baiknya supaya nanti jadi ibaratnya, makanya namanya future ya, future dari Blibli seperti itu Pak. Jadi mungkin dari yang lain bisa di-share, mungkin ada batasan atau harapan mungkin dari rekrutmen kampus Merdeka. Terima kasih. Sebetulnya sama sih dengan apa yang tadi disampaikan Pak Feby ya. Jadi memang kita tidak membatasi, lebih ke kualifikasinya. Jadi kita di awal kita memberikan tes, online tes, lalu juga wawancara, dan semua kandidat yang lolos sih sebenarnya kita welcome ya untuk join. Ya kendalanya sekarang juga memang banyak perusahaan yang berpartisipasi dalam program Kampus Merdeka, jadi bukan hanya Blibli saja. Jadi memang kita juga harus bersaing dengan perusahaan yang lain ya. Belum tentu yang kita tawarin untuk bergabung itu nanti akhirnya bergabung ke Blibli, karena bisa jadi para mahasiswa ini mendapatkan beberapa tawaran dari beberapa perusahaan. Jadi mereka juga bisa memilih juga nanti mau gabung yang kemana. Gitu. Oke, terima kasih Kak Vivi, udah cukup menjawab ya. Jadi ada 2 itu ya, Kak Vivi, itu MBKM juga nanti lanjut ke feature itu ya, untuk pembinaannya ya. Yes, betul Pak. Jadi kita buka future program ini melalui Kampus Merdeka. Kemarin batch 2 kita masih buka, cuma mungkin nanti kalau misalkan ada batch 3 atau batch 4, ini kan belum tahu pembukaannya kapan. Nanti mungkin kalau misalkan memang ada mungkin Bapak melihat gitu kan ada future program, mohon untuk anak-anaknya dapat diajak aja Pak daftar di future programnya Blibli gitu. Harusnya kita tetap akan buka future program melalui Kampus Merdeka, Pak. Baik, ya. Makasih Kak Vivi. Cukup dari saya. Oke, mungkin nextnya apakah masih ada Bapak atau Ibu perwakilan universitas sekalian yang ingin bertanya lebih lanjut terkait dengan tools-tools yang kami gunakan atau terkait details terkait dengan feature programnya atau terkait dengan topik kita pada pagi hari ini nih terkait dengan data, boleh? Oke, mungkin sambil menunggu pertanyaan selanjutnya, jika ada yang masih ingin berdiskusi, aku sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada perwakilan universitas yang sudah mau meluangkan waktunya untuk hadir pada pagi hari ini, dan juga aku juga mungkin izin pada besok hari itu di sini mungkin aku mau sekaligus memberikan friendly reminder gitu ya. Jadi pada pagi hari ini adalah sesi untuk webinar session di mana para perwakilan Bapak atau Ibu universitas itu untuk bertemu dengan feature tracks kami. Nah, untuk di besok itu sebenarnya adalah hari besarnya gitu, atau besok adalah graduation day dari mahasiswa atau mahasiswi Bapak atau Ibu sekalian. Jadi besar harapan kami untuk Bapak atau Ibu sekalian itu besok juga dapat meramaikan atau juga besok dapat melihat langsung gitu kan perwakilan dari anak-anaknya gitu, untuk dapat bisa merayakan juga ini keberhasilan anak-anaknya dalam sudah mengikuti future program kami selama setahun juga, dan juga sudah berhasil lolos dari 2 kali asesmen kami selama setahun ke belakang.
Nah, jadi besok adalah hari besar atau dari graduation day kami, jadi mohon untuk Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti acara kami di besok pada pukul 10 sampai jam 12.15. Seperti itu, memang agak di hari Sabtu ya Bapak Ibu ya, karena kalau kita adakan di weekdays, itu kemungkinan nanti takutnya Bapak atau Ibu berhalangan hadir, jadi tidak bisa melihat hari besarnya anak-anaknya gitu. Jadi kita mohon izin untuk mengadakannya di weekend. Seperti itu kurang lebih, dan kami juga mengirimkan sebuah package, mungkin nanti detailnya aku akan infokan melalui WhatsApp gitu. Jadi aku kan kemarin sempat dapat beberapa perwakilan nama dekan dari perwakilan mahasiswanya, itu aku juga sudah mendapatkan, mungkin aku akan mengirimkannya itu melalui melalui BES atau melalui CNA gitu kan, itu untuk package-nya. Nah, itu aku kirimkannya itu langsung ke universitasnya. Jadi aku izin untuk dapat mengirimkannya itu melalui universitas langsung ya Pak ya, untuk alamatnya. Nah, oke, mungkin ada yang masih ingin berdiskusi lagi Kak untuk Bapak dan Ibu perwakilan universitas sekalian? Vivi, kalau besok linknya masih sama ya? Linknya berbeda Pak. Linknya mungkin boleh kindly refer untuk ke email yang aku kirimkan. Nanti coba aja dikirim juga ya ke email saya. Kalau saya kan baru dapatnya hari ini ya. Oke, boleh Pak. Ya. Nanti aku coba kirimkan ulang kalau gitu ya Pak. Aku make sure nanti besok aku akan remind juga deh kalau gitu melalui WhatsApp untuk besok juga. Yes, jadi besok akan ada acaranya di jam 10 sampai jam 12.15 ya. Oke, mungkin masih ada lagi kah Bapak atau Ibu sekalian yang masih ingin untuk berdiskusi? Masih kita buka kesempatannya. Oke, sepertinya sudah tidak ada. Jikalau begitu, mungkin untuk sesi diskusi ini akan aku tutup. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu perwakilan universitas sekalian atas antusiasmenya juga, banyak banget ternyata yang tertarik gitu kan ya untuk mengajak anak-anaknya apply di Blibli. Boleh banget, silahkan saja Pak, karena seperti tadi seperti diminjin oleh para track leader kita selalu membuka kesempatan nih, apalagi untuk mahasiswa-mahasiswa muda atau untuk fresh graduate gitu kan, itu tuh banyak banget kesempatan atau role yang kita sediakan di Blibli. Jadi jangan takut nih Bapak atau Ibu gitu kan. Atau mungkin nanti kalau misalkan kita buka feature program nantinya, mungkin aku izin juga ini untuk menginfokan ke Bapak atau Ibu sekalian melalui WhatsApp gitu kan ya. Kalau misalkan nanti kita ternyata perlu kita mau ada road trip, mungkin kan ya aku izin untuk dapat menginfokan terkait lebih lanjut dengan feature program base kita selanjutnya. Nah, mungkin dengan begitu untuk sesi diskusinya akan aku tutup. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Bapak dan Ibu perwakilan universitas untuk sesi diskusinya. Nah, mungkin untuk next-nya aku akan persilakan untuk Bapak-bapak dari Future Leader Tracks kita nih, dari BD sekalian, mungkin ada yang ingin disampaikan ke perwakilan universitas kita pada pagi hari ini. Mungkin saya ingin mengucapkan banyak terima kasih Pak Bu atas partisipasinya, atas untuk bimbingannya kepada anak-anak didik yang sudah mengikuti acara rangkaian feature program sampai besok akhirnya bisa dinyatakan lulus ya untuk graduation date-nya. Jadi memang kita perlu sekali lah untuk bekerja sama, berkolaborasi dari industri dan dari akademia, karena untuk memajukan itu memang kita butuh banyak sekali talenta-talenta yang baru dan bisa bersama-sama bekerja. Jadi kami sangat mengaturkan banyak-banyak terima kasih atas bimbingan, didikan, dan juga untuk kerjasamanya dengan kami. Semoga bisa berjalan dengan langgeng terus ke masa depannya. Oke, terima kasih banyak Pak Gikian. Mungkin ada lagi Kak, mungkin dari Pak Syarwin, Pak Febi, Pak Saputra, ada yang disampaikan Kak, mungkin ke perwakilan universitas nih, Bapak dan Ibu sekalian sudah meluangkan waktunya pada pagi sampai siang hari ini.
Mungkin sedikit dari saya, terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu dosen. Tadi pagi sudah menyampaikan untuk bimbingannya untuk mahasiswanya dan mereka excellent ya, makanya mereka bisa sampai ke tahapan terakhir ini dan lolos gitu. Jadi selamat dan terima kasih untuk Bapak-Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin itu aja. Dan nanti kita mudah-mudahan ketemu lagi Pak. Kayak udah pernah ketemu Pak Teddy mungkin atau dan bapak-bapak yang lain, Pak Syauki udah pernah juga. Jadi doain kita terus ketemulah, terus berlanjutan ke depannya untuk bisa kontribusi ke ya secara umum ke negara ya ibaratnya. Dan untuk Bibi gitu apa namanya ke depannya kita bisa bareng-bareng lah dunia industri dan kampus. Ya terima kasih. Silakan dari yang lain. Ya, dari saya juga mengucapkan terima kasih bapak-bapak yang udah hadir, bapak-bapak yang udah hadir. Terima kasih juga sudah mensupport acara kita sampai besok. Dan terima kasih juga udah antusias bertanya kepada kita, itu kita sangat appreciate itu. Itu aja. Semoga kita bisa terus bekerja sama sampai seterusnya di future program atau kampus Merdeka. Terima kasih Pak. Ya mungkin sama sih sama yang lain. Terima kasih banyak buat bapak-bapak yang udah tadi bertanya juga, antusias mungkin terhadap ada mobile juga tadi. Terima kasih. Mungkin nggak banyak kita yang dapat di mobile, jadi mungkin butuh bantuannya juga dari bapak-bapak untuk ke depannya. Karena mobile ini salah satu yang lumayan penting di kehidupan kita saat ini ya. Jadi mungkin butuh support dan bantuannya juga dari teman-teman dari pihak universitas. Terima kasih. Mungkin kita sampai besok ketemu lagi ya. Semoga acaranya sukses dan ya kita lanjutlah sampai ke depannya. Terima kasih. Amin. Terima kasih banyak untuk Future Reader Tracks dan juga sekali lagi terima kasih banyak juga untuk perwakilan universitas baik Bapak dan Ibu. Mungkin karena melihat hari ini hari Jumat dan mungkin aku yakin juga pasti Bapak dan Ibu ada yang ingin untuk sholat Jumat gitu kan ya, perwakilan baik dari perwakilan ataupun dari Future Reader Tracks kita ini dari Bibli. Jadi mungkin kalau gitu untuk sesi kita pada pagi hari ini sampai siang gitu kan TGIF kita untuk Future Based Lima Graduation ini akan aku tutup. Terima kasih banyak sekali lagi. Aku Vivi sebagai MC pada pagi hari ini aku izin untuk mengundurkan diri. Terima kasih banyak. Kita sampai berjumpa lagi acara kita di besok ya kalau gitu ya Bapak Ibu sekalian ya. Sampai berjumpa kembali di besok kalau gitu Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih, selamat. Semoga selalu dalam keadaan sehat selalu. Ya, terima kasih semuanya. Semuanya ya. Ya, terima kasih banyak. Ya, makasih. Ya.